Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Kurang namanya channel Andromeda. Ya welcome back to channel Andromeda. Dan pada video kali ini gue akan ngebahas namanya tiga benda terkutuk bagian ke-1. Berikut adalah cuplikannya. Ya, di nomor pertama ada The Crying Boy. Jadi sejarahnya itu The Crying Boy ini adalah pada itu adalah tabloid yang paling populer di Inggris, menerbitkan berita utama dari tabloidnya yang berjudul Blazing Course of the Crying Boy pada halaman 13 dari edisi 4 bulan September. Berita itu September tahun berapa ya ini ya? Berita itu menceritakan bahwa sejarah The Crying Boy ini jadi ada sepasang suami istri suami istri Ron dan Hal May telah dikutuk oleh lukisan seorang balita yang menangis atau The Cursed Boy dengan api yang memusnahkan bagian rumah mereka yang berada di Rotterdam, sebuah kota pertambangan di South Yorkshire. Api pecah di sebuah cipen di dapur rumah mereka yang sudah berusia 27 tahun. Itu menyebar dengan cepat, tetapi meskipun ruangan di lantai rumah mereka rusak parah, tapi lukisan The Cursed Boys atau The Crying Boy ini selamat tanpa cacat sedikit pun. Jadi lukisan itu terus menggantung di tembok yang dikelilingi oleh pemandangan rumah yang hancur terbakar. Dalam setiap kasus bangunan yang terbakar itu totalnya semuanya hancur kecuali lukisan The Crying Boy ini. Tapi ya, dalam bertahun-tahun juga tercatat ada 40 sampai 50 rumah di Inggris yang mempunyai lukisan tersebut hancur terbakar kecuali lukisan itu. Jadi The Crying Boy ini, gambar itu sendiri adalah potret dari seorang anak yatim piatu yang dilukis oleh seniman Italia Bruno Amadio. Bruno mengatakan bahwa studionya terbakar habis dan anak itu kemudian tewas dalam ledakan tersebut. Jadi beberapa paranormal yang mengklaim bahwa sebuah lukisan itu telah dihantui oleh jiwa anak itu. Untuk menghilangkan kutukannya, warga pun menggelar aksi pembakaran lukisan yang diproduksi secara massal tersebut. Banyak lukisan yang dimusnahkan, tapi diperkirakan masih ada ribuan cetakan lainnya yang beredar di seluruh dunia. Ya, jadi lu bayangin lu punya lukisan, tapi pas lu punya lukisan itu ternyata lukisan itu ada kutukan. Ya, ketika lu nyimpen cuma lu terbakar, soalnya lukisannya cukup creepy. Dan langsung ke nomor 2 ada kutukan Tutankhamun. Jadi kutukan mumi ini pasti semua sudah mengenalnya ya, udah terkenal, bahkan sudah puluhan kali diangkat ke layar lebar. Sebuah tim yang dipimpin oleh Howard Carter dan dibiayai oleh milioner Lord Carnarvon mengekskavasi makam Tutankhamun, salah satu kaisar Mesir kuno. Walaupun di pintu makam jelas tertulis kutukan bagi siapapun yang memasuki makam. Sejak awal Carter dibayangi peristiwa aneh sejak pembobolan makam tersebut. Ketika hampir di rumah, ia mendengar suara tangisan yang amat pelan. Saat masuk ke rumah pun ia menemukan burung kenari tewas dimangsa ular kobra yang menyusup ke kandangnya. Padahal kobra adalah lambang dari Firaun
forensik. Bahkan saat penggalian diikuti oleh seekor jekyll, anjing liar yang menjadi lambang anu pisang dewa kematian. Puncaknya ketika Lord Carnarvon sendiri tewas karena penyakit misterius. Pelukis terkenal yang juga menciptakan tokoh Sherlock Holmes, si Arthur Conan Doyle, juga kematian disebabkan oleh kutukan mumi Firaun. Sudah itu anggota tim yang terlibat penggalian mumi tersebut tewas satu persatu. Bahkan turis pengunjung makam tersebut hingga dokter yang melakukan pemeriksaan X-ray pada mumi tersebut tak lepas dari kutukan itu. Kutukan ini dipercaya berakhir ketika Howard Carter sebagai pemimpin ekspedisi akhirnya meninggal. Namun kutukan mumi paling menakutkan justru tak banyak diketahui oleh orang banyak. Alkisah Zahi Awas, seorang arkeolog memindahkan dua mumi anak kecil dari oasis Baharia ke sebuah museum di Kairo. Akibatnya setelah itu dia terus dihantui oleh sosok dua mumi tersebut dalam mimpinya. Kutukan itu baru berakhir setelah ia menyatukan kedua anak itu dengan mumi ayah mereka. Dan nomor terakhir ada topeng prajurit Maori. Ya, topeng prajurit Maori. Suku Maori termasuk dalam orang indigenous Polynesian yang tersebar di beberapa negara. Suku yang identik dengan tato di wajahnya paling banyak terdapat di New Zealand. Di sana terdapat sebuah museum suku Maori, terdapat Te Papa Tongariwa yang artinya tempat kita. Salah satu peninggalan yang menarik perhatian yaitu topeng yang pernah dipakai oleh prajurit Maori. Di sekeliling topeng diberi pemberitahuan bagi wanita yang lagi hamil atau menstruasi agar menjauhi pameran tersebut. Suku prajurit Maori terkenal sangat pemberani. Kabarnya mereka juga kanibal. Suku Maori dikabarkan selalu memakan korban mereka selama perang. Dalam percayaan suku Maori, arwah prajurit yang mati di medan perang akan masuk ke dalam topeng yang dikenakan. Suku Maori juga kadang mengawetkan kepala dari kepala suku mereka yang tewas di medan perang. Jadi suku mereka yang tewas di medan perang tuh kepalanya diawetin. Dalam adat suku Maori ada banyak hal yang dianggap tabu atau tabu. Salah satunya adalah wanita yang sedang hamil atau menstruasi. Hamil dan menstruasi. Ya, hamil menstruasi beda. Mereka tidak boleh menyiapkan makanan pergi ke taman atau ke pantai. Makanya saat berkunjung ke museum Te Papa terdapat beberapa larangan bagi wanita hamil dan menstruasi. Bagi yang melanggar akan mendapatkan kutukan atau nasib sial. Bahkan pernah ada seorang pengunjung wanita pada tahun 2007 menemukan tenggelam setelah berkunjung ke museum Te Papa tadi. Temannya mengaku melihat wanita kerasukan oleh roh jahat. Namun aktivis feminis di New Zealand menganggap kalau larangan di museum seperti menindas hak perempuan. Jadi part pertama dari benda-benda yang terkutuk sampai di situ dulu. Jangan lupa kalian suka, di like dan subscribe. Jadi pesan gue di akhir video, kita boleh boleh menghormati tradisi, ya itu termasuk mitos dan juga tradisi. Mungkin di Indonesia juga banyak kan mitos dan juga tradisi, ya seperti mitosnya banyak lah Indonesia yang mitosnya, ya contoh aja contohnya ya ada banyak lah. Jadi ya kita harus memelihara tradisi atau tradisi-tradisi yang ada di seluruh dunia.
tapi jangan terlalu terpaku pada tradisi ya. Kita harus juga terpaku dengan agama juga, jangan terlalu tradisi, jangan terlalu jangan kayak terpaku kayak tradisi, misalnya tradisinya kalau enggak misalnya yang hamil jangan di depan pintu katanya, apalah ya, jangan, itu mitos, itu termasuk tradisi. Jadi misalnya jangan terpaku banget dengan tradisi. Kita boleh menghormati, melestarikan tradisi karena itu kekayaan bangsa, tapi kita ya menghormati aja ya, nggak boleh mengimani ya, nggak boleh ngikutin banget lah ya. Jadi kita juga harus berpikir logika, dan juga jangan lupa agama ya, jangan lupa agama apapun pasti baik ya, agama apapun pasti baik. Jadi pesan begitu. Terakhir dalam video ini pesan gua, jangan terlalu ngikutin tradisi karena itu masuk ke tradisi dan juga mitos ya, jangan terlalu mengimani. Kita harus berpikir logika dan juga akhlak ya, akhlak atau agama kita ya juga, itu jangan lupa. Jadi itu aja pesan dari gue di akhir video ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like dan subscribe, dan itu aja dari gue. Keep respect and happy gaming and terus keep bye bye.